Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di hari yang ke-16 bulan Juli 2020. Saya berharap kita semua baik-baik saja, sehat-sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau beri, kekuatan yang baru. Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, terangi kami, hati kami, pikiran kami, kuasai kami, sehingga kami dapat memahami kehendak melihat firman-Mu yang akan membaca dan renungkan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pada hari ini kita sudah tiba di kitab Korintus, pasal 1. Saya akan langsung saja dengan judul Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, ya termasuk kita hari ini, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jadi surat ini dituliskan Rasul Paulus bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi termasuk kita juga hari-hari ini. Nah, ke depan kita akan banyak belajar tentang bagaimana pengajaran Rasul Paulus. Ini adalah pembukaan salam. Ya, haleluya. Dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus. Dikuduskan dalam Kristus Yesus, kemudian dipanggil menjadi orang-orang kudus. Bersama dengan kita semua, dikatakan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Haleluya. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita ucapan syukur. Ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dari ucapan syukur Paulus ini karena dikatakan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. 5. Sebab di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Haleluya. Kita menjadi kaya. Haleluya. Kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Haleluya. Itu sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kita. Haleluya. Ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karunia, kita tahu jemaat Korintus ini kaya dengan karunia. Haleluya. Nanti selanjutnya kita akan belajar ke sana. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ia Yesus yang akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya, dikatakan. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan bercacat, karena Tuhan yang meneguhkan kita. Haleluya. Yesus sendiri. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Haleluya. Nah, selanjutnya
dikatakan perpecahan dalam jemaat. Ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Haleluya. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Banyak berita yang didengar bahwa ada perpecahan di sana, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Haleluya. Ayat 12. Yang aku maksudkan ya bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Haleluya. Ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Haleluya. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ayat 14. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Haleluya. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Haleluya. Untungnya juga tidak ada jemaat yang dibaptis oleh Paulus, sehingga dikatakan tidak ada yang mengatakan bahwa dibaptis dalam nama Paulus. Ayat 16. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Haleluya. Kecuali mereka aku tidak tahu, dan takkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Haleluya. Jadi rupanya di jemaat Korintus ini terbagi, ada perpecahan oleh karena melihat manusia. Ada yang melihat Paulus, katakan tadi golongan Paulus, golongan Kefas. Haleluya. Kita lanjutkan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Haleluya. Jadi tadi Paulus katakan itu, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi maksudnya bukan hikmat perkataan manusia. Nah, makanya dijelaskan di bawah selanjutnya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Haleluya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Karena ada tertulis, aku membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Dikutip itu. Haleluya. Ayat 20. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Haleluya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Haleluya. Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Haleluya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Haleluya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Haleluya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Haleluya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Jadi hikmat itu sendiri tidak lain adalah Kristus. Haleluya. Dia telah membuat orang-orang berhikmat menjadi bodoh. Haleluya. Bodoh mereka tidak terima. Haleluya. Kita baca selanjutnya. Ayat 25, ini dijelaskan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Haleluya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Haleluya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya.
Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Haleluya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Haleluya. Supaya jangan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dikatakan. Tetapi oleh Yesus, kamu berada dalam Kristus, oleh Yesus. Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, Kristus itu sudah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itulah Yesus. Ya. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Haleluya. Dan kerinduan Paulus menemukan di antara mereka tidak lain adalah Kristus yang disalibkan. Haleluya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan getar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Haleluya. Itulah tulisan Paulus mengawali suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia memulai dengan salam, kemudian memulai dengan masalah perpecahan, karena dia mendengar ada perpecahan di antara jemaat karena melihat manusia. Ya, ada yang dikatakan dari golongan Apolos, golongan siapa lagi? Ada banyak tadi. Dia dengar dari keluarga Chloe, ya, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Sehingga dia katakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Haleluya. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Haleluya. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Haleluya. Nah, makanya dia mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Selain tidak ada. Sehingga tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Haleluya. Ini yang terjadi perpecahan karena melihat manusia. Ya, dipungkiri juga hari-hari ini. Ada kalangan jemaat-jemaat yang belum dewasa. Itu ciri-ciri yang orang belum dewasa itu. Terpaku kepada manusia. Kehebatan manusia. Itu karena dia belum mengenal Kristus yang benar. Haleluya. Kalau orang sudah semakin dalam mengenal Kristus, maka dia akan fokus pada Kristus. Memang manusia dipakai dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, berlain-lain. Tapi manusia sehebat apapun hikmatnya, haleluya, hikmat Roh Kudus lebih dahsyat. Karena mereka itu berhikmat karena karunia Roh Kudus. Makanya kita tidak boleh terpaku pada manusia, sehingga kita tidak boleh menggolong-golongkan manusia. Haleluya. Salah satu ciri orang yang dewasa dalam rohani adalah tidak melihat lagi kehebatan yang manusia yang dipakai Tuhan. Semua manusia sama. Haleluya. Nabi-nabi pun juga yang terdahulu. Tidak ada yang sempurna, hanya Kristus yang sempurna. Untuk itulah makanya dia datang mati bagi kita. Haleluya. Makanya saya berharap khususnya kita yang sudah ada yang mengenal Tuhan, jalan Tuhan, jangan sampai sedikit pun mendewakan manusia. Haleluya. Salah satu contoh tokoh yang sangat terkenal itu Yeremia itu luar biasa dipakai Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan cepat ambil dia. Haleluya. Karena manusia sudah mulai. Ya, itu contohnya, salah satu contoh. Banyak lagi yang lain-lain. Hanya Kristus yang ditinggikan. Itulah sebabnya prinsip dalam bertubuh Kristus itu yang saya selalu katakan pola ibadah lingkaran. Saya akan mulai lebih tajam lagi
dalam pengajaran-pengajaran tubuh Kristus ini, supaya kita lebih memahami ke depan. Karena ini dimulai dengan bagaimana mereka terpecah-pecah hanya karena manusia. Haleluya. Ada dari golongan ini, golongan itu. Dalam berjemaat memang setiap kita punya karunia masing-masing. Dan itu tidak boleh terjadi iri hati. Haleluya. Masing-masing kita dipakai Tuhan sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan panggilan. Dan seseorang juga itu dipakai Tuhan. Itu juga tergantung daripada bagaimana dia punya persekutuan dengan Tuhan. Kedekatannya dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Dan dia mau belajar atau tidak. Haleluya. Mau bergumul tidak. Tapi kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu masing-masing kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Panggilan kita masing-masing. Tugas kita ialah masing-masing kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kita melihat manusia. Haleluya. Nanti kita melihat manusia punya kehebatan, begitu melihat kelemahannya, kita akan kecewa. Haleluya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah, makanya saya tegaskan di sini bahwa ini yang terjadi di jemaat di Korintus, ada perpecahan. Oleh karena mereka melihat manusia, mereka melihat kehebatan manusia. Nah, kita melihat sehingga dijelaskan mengenai hikmat. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Orang-orang ahli Taurat itu adalah orang yang berhikmat. Orang Farisi. Tapi mereka tidak mengenal hikmat yang benar. Sehingga mereka menjadi bodoh. Haleluya. Tapi bagi kita orang di luar Yahudi yang tidak mengejar kebenaran oleh karena kasih karunia, kita selamatkan. Kita ini orang yang bodoh. Tapi oleh karena karunia Tuhan, kasih karunia Allah, tidak dipanggil menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki hikmat. Bukan hikmat kita, tetapi hikmat Roh Kudus. Kita boleh memahami firman Tuhan, kita boleh memahami rencana Tuhan. Itu semuanya oleh karena hikmat daripada Roh Kudus. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita. Roh Kuduslah yang berkenan di dalam hidup kita. Makanya di dalam Efesus 1 ayat 14 saya ulang kembali. Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Jadi manusia sehebat apapun, tetaplah manusia. Manusia yang sempurna hanya Yesus, karena dia memang jelmaan daripada Bapa Yahweh Elohim lewat Roh Kudus. Dia manusia 100% yang sempurna, dia tidak berdosa, dia suci, dia kudus, sehingga dia berkuasa untuk menyucikan dan menanggulangi setiap pelanggaran manusia. Haleluya. Makanya dikatakan, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah ya orang berhikmat? Haleluya. Ayat 20 tadi. Di manakah ahli Taurat? Nah, ini masalah di Taurat kan. Jadi disebut, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Haleluya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi maksudnya itu bahwa orang yang menerima Injil itu dengan tulus hati. Ada orang yang bagi dunia itu bodoh. Haleluya. Tapi bagi Allah itulah hikmat. Haleluya. Dikatakan. Nah, makanya dikatakan, jelaskan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Kita tahu orang Yunani itu perlu dengan filsafat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, yang disalibkan. Nah, Paulus mengatakan bahwa mereka memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu suatu keputusan Tuhan, katakan. Haleluya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat Allah itu tidak lain Kristus. Haleluya. Hikmat Elohim yang tidak terhampiri, Bapa kita Yahweh, rela menjelma di dalam daging. Itulah hikmat. Menjadi daging di dalam manusia 100%, kemudian mati bagi kita untuk menebus kita. Bagi manusia itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Makanya sampai hari ini banyak orang yang susah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan karena mereka pakai hikmat manusia. Dia pikir mana mungkin, tidak masuk akal. Kekristenan bukan akal-akalan, tetapi bagaimana kita membuka hati, menerima dia sebagai Tuhan, maka Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita. Haleluya.
Dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Haleluya. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, itu. Dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, haleluya, oleh kuasa Roh Kudus, maka dikatakan yang bodoh bagi manusia itu. Dikatakan yang bodoh dari Allah itu lebih kuat hikmatnya. Haleluya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang-orang yang terpandang. Maksudnya orang di Korintus ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan. Katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Haleluya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia pun yang mengangkat diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia, oleh Yesus, oleh Tuhan, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Haleluya. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah itu, Yesus Tuhan kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Kita bermegah dalam Tuhan, bukan karena apa-apa. Haleluya. Semua yang kita miliki ada Tuhan punya. Termasuk kekayaan apapun yang ada dalam hidup kita itu semua ada Tuhan punya. Hanya titipan. Termasuk karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berhenti, tetapi kasih tidak berkesudahan. Ada ayat yang mengatakan begitu. Haleluya. Semua yang ada dalam kehidupan kita itu hanya sementara saja. Kasih yang tidak akan berkesudahan itu kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh Roh Kudusnya yang terus bekerja sampai detik ini yang ada dalam hidup kita. Itu yang terus memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah era pandemi global yang kita hadapi hari ini. Kita masih boleh ada itu karena Tuhan. Haleluya. Nah, dikatakan barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi, apa yang kita renungkan pagi hari ini merupakan pembuka daripada kitab Korintus, dan di dalamnya banyak nasihat-nasihat. Ada ucapan syukur, ada salam, dan jangan sampai ada perpecahan. Kemudian hikmat. Ada beberapa hal. Haleluya. Nah, saya percaya kalau kita senantiasa intim dengan Bapa oleh Rohnya dan firman-Nya, kita akan penuh dengan hikmat Roh Kudus. Hikmat itu bekerja. Dan selanjutnya akan kita baca dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Itulah hikmat. Contohnya, saya pernah singgung. Salomo memutuskan perebutan dua ibu, perebutan seorang anak. Dia minta hikmat kepada Tuhan, dan turunlah hikmat itu. Dia bilang suruh potong dua anak itu. Haleluya. Dan di situ ketahuanlah siapa ibunya yang sebenarnya. Ibunya yang sebenarnya adalah yang tidak rela anak itu dipotong. Itulah hikmat. Jadi saya percaya dalam menghadapi segala situasi, kondisi apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, maka setiap apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apabila kita mengandalkan Tuhan dengan hikmat Roh Kudus. Haleluya. Banyak contoh kesaksian, banyak saya alami. Contohnya yang hal-hal kecil. Biasanya saya lupa kunci, saya taruh di mana, saya tanya Roh Kudus, di mana kuncinya itu? Beberapa menit kemudian saya diingatkan. Haleluya. Karena salah satu fungsi Roh Kudus itulah mengingatkan. Jadi kalau menghadapi sesuatu itu jangan panik, tenang. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau menghadapi hal apapun dalam hidup ini, jangan kita langsung panik. Tapi tenang supaya kita bisa berdoa. Berdoa itu maksudnya bahwa kita ada komuni dengan Tuhan. Saya kan sudah pernah singgung, doa itu adalah komuni. Doa itu
Doa itu bukan sewaktu-waktu, tapi sepanjang hidup kita. Komuni dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita kan senantiasa memiliki hikmat. Hikmat yang daripada Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam batin kita ini. Dia akan bekerja dengan lemah lembut. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Salah satunya memberikan kita hikmat dan mengambil keputusan dalam menghadapi sesuatu apapun, serumit apapun. Saya percaya dia akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Firman-Nya, waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggung. Mari kita bersyukur untuk bagian ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur buat firman-Mu yang datang lagi pada pagi hari ini, menguatkan kami. Awal pembuka daripada kitab Korintus yang ditulis oleh hamba-Mu Paulus. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu yang masih ada dalam hidup kami, buat hikmat-Mu, Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk hidup, sehingga kami dapat memahami kebenaran. Terpujilah buat pagi hari ini, kami bersyukur. Engkau terus memberkati umat-umat-Mu di segala tempat, dimanapun mereka berada. Kekuatan mengalir atas kehidupan mereka, berkat-berkat-Mu tercurah, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan Tuhan sempurna memenuhi kehidupan umat. Sehingga umat-Mu senantiasa menikmati berkat-berkat-Mu yang ajaib. Terpujilah buat pagi hari ini, bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Kepala Tuhan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah apa yang boleh kita renungkan pada pagi ini. Saya berharap saudara-saudara baik-baik saja semua, sehat-sehat selalu, tetap semangat, karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang saudara hadapi, saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Haleluya. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.